Bisnis adalah sebuah harapan. Harapannya adalah kita menjalankan bisnis untuk mencapai keuntungan. Karena itu, bisnis harus dipertimbangkan dengan matang agar apa yang kita lakukan tidak sia-sia, tidak gagal, alias kita dapat untung yang banyak. Karena itu, bisnis ternak entok itu juga harus dipikirkan seperti itu. Yang pertama, bisnis ternak entok juga harus memikirkan tentang konsep. Jadi ternak entok tidak hanya kemudian ikut-ikutan saja, kemudian gerubiak-gerubiuk, itu dekat dengan kegagalan. Karena itu bisnis ternak entok harus dipikirkan lebih matang, diantaranya adalah memikirkan konsep, kemudian memikirkan tujuan, apakah tujuan kita akan berternak entok hias atau entok pedaging. Nah, itu pun masih kemudian dibagi lagi. Kalau kita memutuskan untuk ternak entok hias, maka kemudian apakah kita akan menyediakan bibit kecil atau anakan entok, atau kemudian kita menyediakan entok pembesaran, alias kita menjual entok hias dalam ukuran yang besar, misalkan usia 4 bulan atau kemudian 7 bulan. Nah, pun juga demikian dengan entok pedaging. Apakah kita akan fokus kepada menjual anakan entok atau kita akan membesarkan anakan entok. Nah, tujuan-tujuan ini juga harus kita pertimbangkan sejauh mana kita kemudian mempunyai relasi yang cukup. Misalkan ketika kita ingin menjual entok hias, maka kemudian kita harus juga berpikir seberapa luas kita punya jaringan untuk menjual entok-entok tersebut. Juga demikian ketika kita akan memelihara entok pedaging, sejauh mana jaringan kita bisa kemudian kita manfaatkan untuk penjualan entok tersebut. Nah, karena itu bisnis entok prinsipnya pertama harus ada konsep, yang kedua harus ada tujuan yang jelas. Kemudian yang ketiga adalah jaringan seberapa luas yang kita punya untuk memasarkan produk-produk kita. Ternak entok adalah bisnis. Karena itu ketika kita ingin menjual entok, maka kita juga harus memikirkan produk yang kita punya. Artinya ketika kita ingin jualan, maka kemudian produk kita juga harus kemudian berkualitas. Nah, dari konsep-konsep itu maka kemudian akan terbentuk pola produknya seperti apa yang ingin kita jual. Karena apa? Karena ketika produk kita itu tidak layak jual atau tidak sesuai dengan kebutuhan pasar, maka otomatis produk-produk kita juga tidak akan laku dijual. Nah, karena itu teman-teman saya minta untuk kemudian memikirkan betul produk yang seperti apa yang kemudian akan teman-teman jual, yang akan teman-teman produk gitu ya. Nah, kalau diaplikasikan kepada entok, maka kemudian produk entok yang seperti apa yang kemudian ingin kita ciptakan. Yang pertama barangkali misalkan dari sisi kualitas, kita harus memiliki produk anakan entok maupun indukan entok yang berkualitas. Kemudian dari sisi keunikan, barangkali kalau saat ini di tempat teman-teman itu belum ada entok Rambon, maka kemudian teman-teman bisa kemudian membudidayakan entok Rambon karena ini masih jarang ditemui di daerah teman-teman. Artinya pangsa pasar juga masih luas. Nah, ketika kita memikirkan produk yang berkualitas, maka kemudian ini akan berpengaruh terhadap pembelanjaan modal usaha. Kalau kita ingin memelihara atau ingin konsentrasi kepada entok pebibitan atau menjual anakan entok, indukan yang kita beli di pasar atau di peternak harus juga yang berkualitas, harus selektif. Agar apa? Agar entok-entok yang kita ciptakan atau anakan entok yang kita miliki nanti betul-betul mempunyai garis keturunan yang jelas, misalkan dari jumlah telurnya banyak, kemudian postur tubuhnya juga cepat besar atau warna bulunya juga unik begitu. Dalam bisnis, produk merupakan faktor utama. Ketika produk kita itu buruk, maka kemudian konsumen juga akan kecewa. Kalau tidak puas pelanggan, maka kemudian bulan berikutnya atau tahun berikutnya mereka tidak akan kembali beli di tempat kita. Saya beri contoh misalkan ketika kita ingin memelihara entok hias, memelihara indukan entok hias, maka kemudian ketika kita ingin belanja indukan entok hias, harus betul-betul indukan yang mempunyai keturunan yang jelas. Warnanya juga cerah, mempunyai keunikan, postur tubuhnya sehat, sehingga apa? Sehingga anakan yang kita ciptakan nanti betul-betul diminati oleh pasar. Selanjutnya, contoh yang kedua adalah ketika kita memelihara entok pedaging.
Maka indukan yang kemudian kita harus punya adalah indukan yang berkualitas. Indukan yang kemudian memiliki postur tubuh yang besar, panjang, dengan bobot tertentu gitu. Nah, saya punya teman yang kemudian mencoba menciptakan entok super. Entok super itu persilangan dari entok jumbo disilangkan dengan betina entok Rambon. Itu hasilnya anak-anakannya besar-besar. Usia 4 bulan, usia 3,5 bulan itu bisa kemudian mencapai bobot 1 kilo lebih. Nah, ini kemudian bisa ditiru ketika kita ingin beternak entok pedaging, penjualan bibit maupun penjualan entok pedaging. Setelah kita berbicara tentang konsep, berbicara tentang tujuan, berbicara tentang kualitas produk, maka selanjutnya yang harus kita lakukan adalah memahami teknik pemeliharaan entok begitu. Jadi kita harus memahami mulai dari bagaimana kita menyusun kandang, menata kandang, kemudian bagaimana kita memelihara entok tersebut dari sisi pakan, kemudian kesehatan, obat-obatan, pemeliharaan, peralatan, dan lain-lain. Semua itu harus dipikirkan, harus dipelajari lebih jauh, sehingga sebelum kita terjun di dunia entok, peternakan entok, kemudian bisa kita memahami secara detail apa-apa yang harus kita lakukan. Karena apa? Karena ketika kita tidak memahami pola pemeliharaan yang baik, teknik pemeliharaan entok yang baik, maka kemudian ke depan dalam proses pemeliharaan tentu akan banyak sekali hambatan-hambatan. Nah, di sini kemudian teman-teman harus banyak belajar, harus banyak nonton tutorial terkait dengan pemeliharaan entok, baik entok hias maupun pedaging, juga bisa tanya-tanya ke peternak-peternak yang sudah jalan. Terkait dengan pola pemeliharaan ini, kita harus kemudian memahami bagaimana misalkan kita ingin memelihara entok hias, maka bagaimana kita memelihara entok hias agar kualitas bulunya itu cerah. Barangkali ada kemudian teknik-teknik tertentu terkait dengan pola pemeliharaan yang nanti menghasilkan bulu-bulu yang indah. Yang kedua, misalkan teman-teman ingin memelihara entok pedaging, maka tata pemeliharaan yang baik agar entok itu cepat besar, itu bagaimana? Usia tertentu, tapi dia mencapai bobot tertentu, itu pemeliharaannya harus bagaimana? Pakannya seperti apa? Ramuannya seperti apa? Agar ke depan usaha kita itu bisa terarah dan terukur. Yang selanjutnya adalah pasar. Kita harus memikirkan betul target pasar yang akan kita bidik. Ketika kita memelihara entok, tentu juga panen merupakan salah satu tujuan kita. Nah, setelah kita panen, maka kemudian kita harus bisa menjual produk-produk kita. Yang pertama, apakah teman-teman ingin menjual langsung ke konsumen dengan cara menawarkan produk kita di media sosial dan lain-lain, atau kita bisa menjual atau kita menjualnya ke pengepul. Nah, untuk usaha skala rumahan, saya sarankan agar penjualan entok-entok hasil dari budidaya itu langsung dijual ke konsumen, karena keuntungannya relatif lebih besar dibanding dengan ketika kita menjualnya ke pengepul. Nah, untuk pemeliharaan entok dalam skala besar, saya sarankan agar dijual ke pengepul, karena pengepul relatif mempunyai jaringan pasar yang lebih luas. Mereka bisa berkirim ke dalam antar kecamatan atau antar kabupaten atau antar kota. Nah, ini pilihan-pilihan yang kemudian bisa kita pikirkan agar ketika kita panen kita bisa menjual produk-produk yang kita punya. Yang tidak kalah pentingnya adalah terkait dengan promosi. Ketika kita menjalankan bisnis usaha ternak entok, maka kita juga harus melakukan promosi ke relasi kita, ke teman-teman kita, agar mereka tahu bahwa kita itu mempunyai produk yang berkualitas yang bisa kemudian kita jual. Promosi ini bisa dilakukan antar pertemanan, misalkan kita punya teman alumni SMA atau teman alumni SMP atau teman nongkrong, itu bisa kemudian kita beritahu mereka agar mereka tahu bahwa kita itu sekarang sedang melakukan budidaya entok begitu. Sehingga ketika mereka memerlukan entok, mereka akan menghubungi kita. Yang kedua, promosi yang kedua bisa dilakukan melalui media sosial, baik itu Facebook, Instagram maupun YouTube. Jadi teman-teman kalau saat ini belum mempunyai akun YouTube, akun Facebook atau akun Instagram, segera bikin, karena media sosial merupakan sarana komunikasi, sarana promosi yang efektif untuk menawarkan produk-produk entok kita, sehingga jaringan pasar kita akan semakin luas dan hasil panen kita itu bisa cepat terjual dengan baik. Nah, sekali lagi bahwa memelihara entok merupakan kegiatan bisnis.
kegiatan bisnis itu harus direncanakan, harus dipikirkan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ketika bisnis tidak direncanakan dengan matang, maka ketika kita menjalaninya akan banyak kendala, akan banyak hambatan, atau bahkan kemudian dekat dengan kegagalan. Karena itu bagi peternak pemula yang ingin memelihara entok, difikirkan betul bidang apa yang kemudian akan kita geluti, baik itu di entok hias maupun di entok pedaging. Apakah kita akan melakukan pembesaran atau kita akan melakukan pembibitan. Nah, ini harus dipikirkan dengan baik sehingga usaha-usaha kita, bisnis kita itu bisa berjalan dengan lancar. Yang tak kalah penting adalah standar operasional prosedur. Ketika kita ingin memulai bisnis, kita harus punya yang namanya standar operasional prosedur. Apa itu? Serangkaian aturan yang kita buat, kemudian harus kita taati dan kita jalani. Jadi aturan itu kita yang bikin, kemudian kita yang menjalani, kemudian kita yang menaati. Nah, standar operasional prosedur ini misalkan seperti bagaimana keseharian kita dalam merawat entok. Pakannya itu berapa kilo, campurannya apa saja, jam berapa kita ngasih makan, dan lain-lain. Standar operasional prosedur ini sangat penting untuk menjaga konsistensi, menjaga keistiqomahan kita dalam merawat entok-entok kita, sehingga entok-entok kita itu bisa mendapatkan perawatan yang baik, yang jelas, yang rutin, sehingga kualitas produk yang kita inginkan itu betul-betul bisa tercapai. Sekian kiat dari saya, tips dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.